Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Gani Nasution dengan NIM 12220714484 kelas Hukum Bisnis E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari ijtihad. Adapun dari ijtihad dari segi bahasa berasal dari kata ijtahada yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan, atau jahada. Jadi menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Sementara secara istilah, para ulama usul mendefinisikan ijtihad sebagai berikut. Menurut menurut pandangan Wahba al-Juhaili, ijtihad adalah melakukan istinbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad adalah suatu istilah tentang mengerahkan segala yang diusahakan dan menghabiskan segenap upaya dalam suatu pekerjaan. Dan istilah ini tidak digunakan kecuali terdapat beban dan kesungguhan. Maka dikatakan seorang berusaha keras untuk membawa batu besar, dan tidak dikatakan berusaha atau ijtihad jika membawa batu yang ringan. Kemudian, lafaz ini menjadi istilah secara khusus di kalangan ulama, yaitu usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mencari pengetahuan hukum-hukum syariat. Ijtihad sempurna yaitu mengerahkan segenap usaha dalam rangka untuk melakukan pencarian sehingga sampai merasa tidak mampu lagi untuk melakukan tambahan pencarian lagi. Perkenalkan, nama saya Udil Amri dengan NIM 12207111341 dari kelompok 6. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hukum berijtihad dan ruang lingkup ijtihad dalam hukum Islam. Yang pertama, hukum berijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seorang ulama untuk menetapkan hukum syariat terhadap suatu masalah yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Hukum berijtihad berbeda-beda tergantung kondisi dan orangnya. Wajib bagi seorang mujtahid jika tidak ada ulama lain dan muncul persoalan baru yang harus segera ditetapkan hukumnya. Sunnah jika masalahnya belum mendesak dan masih ada ulama lain yang bisa berijtihad. Haram jika dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat ijtihad karena bisa menyesatkan umat. Dan mubah jika hanya untuk pengembangan pemikiran hukum Islam dan tidak berdampak langsung pada masyarakat. Jadi, ijtihad tidak boleh sembarangan, harus dilakukan oleh orang yang ahli dan memenuhi syarat. Dan kedua, ruang lingkup ijtihad. Ruang lingkup ijtihad terbatas pada masalah-masalah yang tidak memiliki dalil yang pasti atau tegas. Contohnya masalah muamalah seperti ekonomi, transaksi modern, teknologi dan sosial. Persoalan kontemporer, misalnya fintech syariah, asuransi atau akad digital. Ijtihad tidak berlaku pada hal-hal yang hukumnya sudah jelas dan pasti seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, dan keharaman zina atau riba. Nah, kesimpulannya, ijtihad memiliki hukum yang beragam sesuai kondisi dan ruang lingkupnya, hanya pada masalah yang belum memiliki ketentuan hukum yang tegas. Perkenalkan, nama saya Sing binti Samsurizal dengan NIM 12220720994 dari Lokal Ilmu Hukum, Hukum Bisnis E. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ijma dan qiyas. Secara etimologi, ijma merupakan derivasi dari kata ajma yang berarti mengumpulkan, menyatukan, menghimpun, berkumpul, bersatu, berhimpun atau menarik bersama. Sedangkan ijma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesesuaian pendapat atau kata sepakat dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Adapun secara terminologi usul fiqh, ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara dalam suatu persoalan. Secara umum, ijma dibagi menjadi dua macam, yaitu ijma syarih dan ijma sukuti. Ijma syarih adalah kesepakatan para mujtahid secara tegas tentang hukum suatu peristiwa, yaitu tiap-tiap mujtahid menyatakan persetujuannya secara tegas terhadap ketentuan hukum tersebut. Adapun ijma sukuti adalah kesepakatan yang dinyatakan oleh sebagian mujtahid secara tegas dan terang-terangan, sedangkan sebagiannya yang lain diam, tidak berkomentar tentang hal tersebut.
Selanjutnya, fungsi dari ijma yang pertama yaitu mengeliminir kesalahan-kesalahan dalam berijtihad yang mungkin saja terjadi jika ijtihad dilakukan secara individual saja. Kemudian yang kedua, menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda melalui kesepakatan yang dicapai. Kemudian yang ketiga, menjamin penafsiran yang tepat atas Al-Quran dan keautentikan hadis. Selanjutnya yaitu kias. Secara etimologis, kata kias berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Kias secara terminologi, menurut ulama usul fiqh, kias adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada hukum kejadian lain yang ada nasnya lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada ilat atau alasan hukumnya. Secara umum, kias memiliki 4 rukun. Yang pertama yaitu al-aslu atau dasar, yaitu masalah yang sudah ada hukum tetapnya. Yang kedua yaitu al-faru atau cabang, yaitu masalah yang belum ada hukumnya baik dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Yang ketiga yaitu al-hukmu atau hukum, yaitu bentuk kemiripan yang menghubungkan antara dasar dengan cabang. Yang keempat yaitu hukum dasar, yaitu hukum syar'i bagi masalah yang sudah ada nasnya. Perkenalkan, nama saya Yandri Daryanto. Saya mahasiswa UIN Suska Riau dengan prodi Ilmu Hukum dengan NIM 1222071303. Baik, adapun di sini saya akan mempresentasikan yakni tugas UAS saya dari mata kuliah Hukum Filsafat Islam, yang mana saya akan presentasikan dengan judul Istishab dan Istihsan. Dalam konteks hukum Islam, istishab dan istihsan adalah kedua konsep penting yang digunakan dalam proses ijtihad atau penerapan hukum untuk menentukan hukum syariah. Kedudukan istishab dalam usul fikih adalah sebagai dalil atau metode hukum terakhir bagi seorang mujtahid setelah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, yaitu mempertahankan hukum asal yang sudah berlaku di masa lalu ke masa kini atau masa depan, selama tidak ada dalil yang baru mengubahnya. Namun, kedudukannya masih diperselisihkan oleh ulama mukhallaf fiha, apakah bisa menjadi dalil penetapan hukum baru atau hanya untuk menolak hukum atau merajihkan. Dengan ulama salafiyah paling banyak menggunakan istishab ini. Fungsi utama dari istishab yang pertama yakni meneruskan hukum yang sudah ada, hukum yang sudah ditetapkan di masa lalu. Misal, suatu benda yang halal tetap berlaku di masa kini dan mendatang, kecuali ada bukti yang mengubahnya. Yang kedua, menolak hukum baru, digunakan untuk menafikan adanya hukum baru ketika tidak ada dalil yang jelas. Ketiga, yakni merajihkan, menguatkan hukum, digunakan untuk menguatkan salah satu hukum yang diragukan, terutama di bidang muamalah. Kedudukan istihsan dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu metode ijtihad atau sumber hukum sekunder yang diperselisihkan keabsahannya, di mana sebagian ulama, terutama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, menerimanya sebagai cara berpindah dari suatu kias analogi yang lebih umum ke kias yang lebih khusus atau ringan, berdasarkan dalil syar'i atau maslahat. Sementara ulama lain, mazhab Syafi'i, Zahiriyah, menolak karena dianggap membuka celah subjektivitas dan tidak sesuai dengan nas yang ada. Fungsi istihsan yakni pertama dari metode ijtihad, cara mujtahid mencari solusi hukum yang lebih baik atau lebih ringan daripada hukum yang disimpulkan dari kias biasanya. Yang kedua yakni mendatangkan maslahat, membantu menetapkan hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat, terutama dalam isu-isu kontemporer seperti ekonomi. Yang terakhir yakni bentuk keringanan atau takhafif, memberikan kelonggaran hukum bagi individu atau kelompok dalam kondisi tertentu seperti dalam masalah ibadah dan muamalah. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, itu datang dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.